Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya di video tutorial yang sebelumnya kita sudah membahas tentang admin, dimana dia menginput kebersihan, dimana dia menginput form untuk kebersihan yang di sini. Jadi selanjutnya di sini kita ke bagian rawat inap dulu, dimana rawat inap ini saat kita pilih pasiennya, terus kita klik go, oke, informasi pasiennya sudah ditampilkan di bagian kiri atau untuk kolom bagian kiri ini. Nah, di sini sebelumnya kita mau nyatu untuk kolom sebelah kanan itu saat kita pilih pasiennya, terus kita klik go, baru untuk kolom untuk pendaftaran pasien rawat inapnya itu baru ditampilkan. Jadi di sini kita langsung saja ke scriptnya, dimana kita menggunakan logika if, dimana jika nama pasien tidak sama dengan 0, maka dia akan tampilkan tidak sama dengan 0, berarti dimana kita sudah memilih pasiennya, terus klik go, berarti dia akan tampilkan untuk form untuk pendaftaran pasien rawat inap. Sedangkan kalau dia 0 atau dia tidak terisi, itu berarti dia tidak menampilkan pendaftaran pasien rawat inap. Jadi di sini kita langsung saja ke bagian scriptnya, di bagian dimana dia ada di admin, terus di folder user interface, dimana ada di data rawat inap. Oke, di sini. Sebelumnya scriptnya tuh kita hampir sama seperti yang untuk informasi pasien. Jadi kita copy saja yang ini, Ctrl C, terus kita paste di bagian atas ini. Ctrl V. Selanjutnya kita tutup di bagian bawah form ini. Jadi tanda tanya PHP, kita tutup dengan ini, terus tanda tanya tutup. Oke. Di sini kita coba refresh. Kita kembali ke sini. Oke, tampilannya tuh seperti ini, kosong dulu. Dan jika kalau kita sudah memilih pasiennya, terus klik go, baru dia ditampilkan sama-sama dengan informasi pasiennya, dimana dia di sini kita akan memilih tanggal mulai, tanggal selesai dengan kamarnya. Oke. Sekian pembahasan untuk rawat inapnya, sampai di sini dulu. Selanjutnya di sini kita akan masuk di bagian perawat jaga. Di sini perawat jaga ini kita mau dia sama seperti di rawat inap, yang dimana di sini kita sudah pilih pasiennya, terus kita klik go. Itu dia akan menampilkan pendaftaran pasien rawat inap dengan informasi tentang pasien. Dan kita mau di bagian perawat jaga ini sama seperti rawat inap tadi, dimana dia akan nanti menampilkan, kita akan membagi dua kolom, yang dimana kita akan menampilkan untuk informasi pasien yang sudah didaftarkan untuk rawat inap. Terus dengan di bagian kanannya itu kita akan memilih untuk perawat jaganya. Jadi di sini kita ke bagian database-nya, di sini kita di rawat inap ini. Oh, maaf, di sini kita lihat dulu di detail perawat jaga. Di detail perawat jaga ini ada ID karyawan, dimana ID karyawan ini untuk ID karyawan perawat jaga, terus dengan ID rawat inap, dimana ID rawat inap yang ada di tabel rawat inap itu ada terdapat ID rekam medis, tanggal mulai, tanggal selesai, ID karyawan perawat jaga dengan ID kamar. Sebelumnya, untuk kita mau menampilkan pasien itu tidak selamanya kita harus menampilkan dari tabel pasien. Seandainya kita menampilkan ID pasien, itu dia akan menampilkan semua pasiennya.
dimana kita tidak bisa melihat pasien yang sudah terdaftar sebagai pasien rawat inap. Jadi kita akan diambil di bagian rawat inap ini, yang dimana ID rekam medis. Sebelumnya di ID rekam medis ini kita bisa lihat untuk ID rekam medisnya itu nomor 1 itu ID pasiennya itu 1, 2 juga segitu, sama juga. Jadi kita bisa lihat dia sudah terdaftar di rawat inap atau belum. Jadi kita bisa lihat di rawat inap ini. Jadi untuk ID pasiennya di sini yang terhubung itu antara rawat inap itu dia adalah ID rekam medis, yang dimana di rekam medis itu sudah disesuaikan dengan ID pasien atau pasien yang terdaftar berdasarkan rekam medisnya itu, yang dimana akan terdaftar di rawat inap. Jadi sebelumnya kita ke bagian script dulu, kita keluar dulu dari sini, terus kita ke bagian data detail perawat jaga. Di sini kita hapus dulu. Bagian ini kita hapus dulu. Silakan apa nih? Silakan pilih pasien rawat Oh ya, di sini saya menjelaskan lagi. Di sini untuk konektornya ini dia menghubungkan dengan database-nya yang sudah kita buat. Selanjutnya kunci halaman. Di sini kita mengunci setiap halaman-halaman yang dimana yang tidak bisa diakses oleh setiap orang atau tidak bisa diakses sembarang orang. Dimana kalau kita mau akses itu kita harus masukkan email dengan password kita yang sudah terdaftar. Selanjutnya CDMB4 ini itu dia terhubung dengan bootstrapnya. Selanjutnya nav di sini yang bagian tampilan depannya ini atau bagian atasnya ini. Selanjutnya di sini kita silakan memilih pasien rawat inap. Selanjutnya di sini kita mau membagi 2 kolom, yang kiri dengan kanan, yang dimana kalau kiri itu kita akan menampilkan untuk informasi pasien yang sudah terdaftar sebagai rawat inap, dan di bagian kanan ini kita akan menampilkan untuk memilih perawat jaganya. Jadi di bagian sini kita akan membuat grade-nya atau kolom div class row div class. Di sini kan jumlahnya semua tuh 12, jadi kita bagi 5 dengan 7. Ya, selanjutnya di sini kita akan membuat form method. Di sini form methodnya itu kita menggunakan post ini supaya kita tidak menampilkan nama variabelnya atau variabelnya. Kita kalau seandainya menggunakan bukan menggunakan post, berarti itu kita menampilkan nama variabelnya. Di sini kita menggunakan
post supaya tidak boleh menampilkan nama variabelnya, dimana supaya tidak boleh diakses sembarang orang. Selanjutnya actionnya di sini kita kembali ke halaman data detail perawat jaga. Selanjutnya di sini kita akan membuat sama seperti yang rawat inap tadi, yang tadi sebelum saya jelaskan. Kita akan masukkan ID pasiennya, dimana di bagian rawat inap ini yang terhubung adalah ID rekam medis, dimana yang sudah terdaftar di rekam medis ini ID pasiennya itu sudah berdasarkan dengan ID pasien yang sudah terdaftar di rawat inap. Jadi rawat inap itu sudah terhubung dengan rekam medis, di mana yang menghubungkannya itu adalah ID rekam medis, di mana sudah berdasarkan ID pasiennya. Selanjutnya di sini kita membuat website ini, atau untuk yang bagian perawat jaga. Di sini dia jaganya itu pasien yang masih melakukan perawatan atau masih dalam keadaan masih rawat inap. Jadi di sini kita bisa lihat dari tanggal mulai dengan tanggal selesainya. Jadi di sini kita bisa lihat di tanggal selesainya itu kita menggunakan 0 supaya bisa dikosongkan atau diisi juga bisa. Seharusnya tanggal mulai tidak bisa 0. Jadi di sini kita membuatnya itu pasien yang masih dirawat inap, yang bukan yang sudah pulang atau sudah selesai melakukan perawatan atau rawat inap. Jadi di sini kita kosongkan dulu 0. 0 1 2 1 3. Jadi di sini kita bisa lihat di bagian detail perawat jaga. Di detail perawat jaga ini ada ID karyawan dengan ID rawat inap, di mana dia mengambil ID rawat inap yang ada di tabel rawat inap. Oke, dia mengambil ID rawat inapnya. Selanjutnya di rawat inap ini dia mengambil ID rekam medis, di mana di bagian ID rekam medis ini yang menghubungkan rekam medis dengan pasien itu adalah ID pasien, di mana berdasarkan ID rekam medis yang berurutan. Terus di rawat inap ini dia mengambil ID rekam medis, jadi dia sudah bisa masuk lah begitu. Jadi dia mengambil ID rekam medis yang ada di rekam medis, dan pasien yang ada di rekam medis ini itu dia tabel pasien yang ada di rekam medis itu adalah ID pasien, di mana di rawat inap dia mengambil ID rekam medis yang berdasarkan ID pasiennya. Oke, di sini kita bisa membuat query-nya. Kita bisa membuat query-nya seperti ini. Select di sini pasien, jadi kita mengambil namanya, terus
Di tab pasien kita ambil nama, terus di pasien lagi kita ambil tanggal lahir pasien, tanggal lahir, terus kita ambil juga jenis kelamin. Selanjutnya rawat inap, itu di rawat inap itu kita ambil ID rawat inap. From-nya itu dia ambil dari pasien, terus rekam medis. Selanjutnya dengan rawat inap. Dimana where-nya itu pasien titik ID pasien, yang menghubungkan pasien dengan rekam medis itu adalah ID pasien. Rekam medis titik ID pasien, terus koma, dan di sini yang menghubungkan antara rawat inap dengan rekam medis itu adalah ID rekam medis. Rawat inap itu ID rekam medis harus sama dengan rekam medis titik ID rekam medis. Oke, query-nya tuh seperti ini. Selanjutnya kita coba tes query-nya, Ctrl C. Kita tes di sini SQL. Ctrl V. Lalu kita klik go. Oke, di sini yang dia tampilkannya itu semua ID rawat inapnya berdasarkan ID rawat inap. Oke, di sini dia menampilkan semua pasien yang ada di rawat inap. Sebelumnya kita lihat di bagian rawat inap dulu. Di sini ada beberapa pasien yang sudah pulang atau sudah selesai melakukan perawatan. Jadi di sini yang masih tinggalnya itu ada ID rekam medis yang 1, 3, dengan 4. Jadi yang query yang tadi itu seharusnya salah karena dia menampilkan semua pasiennya atau semua yang ID rawat inapnya secara keseluruhan. Jadi kita mau yang masih menjalankan rawat inap. Jadi di sini kita copy ulang. Ini mana ini berdasarkan tanggal selesainya. Berarti N rawat inap itu titik tanggal selesainya itu 0, is 0. Jadi kita lihat tanggal selesainya itu 0. Terus kita pilih go. Oke, di sini kita bisa lihat untuk pasien yang masih melakukan rawat inap itu ada ID rawat inapnya itu 1, 3, dan 4, sama seperti yang tadi. Tunggu, kita copy yang ini dulu. Kita paste di sini.
Terus kita lihat ulang di bagian rawat inap. Yang masih melakukan rawat inap itu yang ID rawat inapnya itu 1, 3, dengan 4. Selain itu sudah selesai rawat inap atau sudah pulang. Jadi query yang tadi sudah benar. Kita coba tes lagi. Oke, di sini sudah benar. Jadi kita harus tambahkan rawat inap yang mana tanggal selesainya itu sudah 0 atau kosong, atau dia belum pulang atau masih melakukan rawat inap. Oke, di sini kita sudah simpan di bagian notepad sini. Ini kita kembali ke scriptnya kita. Di sini kita pakai list dinamis. Jadi kita ke bagian, kita ambil scriptnya dulu, ambil script di bagian input form. Kita ambil yang list dinamis, Ctrl C. Selanjutnya kita paste di sini. Selanjutnya di sini nama labelnya itu kita kasih namanya itu pasien. Terus di sini select nama filenya itu ID rawat inap. Selanjutnya kita copy yang script yang tadi yang kita sudah buat query-nya. Selanjutnya kita paste di sini saja. Kita hapus ini dulu. Oke. Selanjutnya nama value-nya ini atau nama yang akan nanti ditampilkan di database-nya itu adalah ID rawat inap. Selanjutnya yang dia tampilkan pada website-nya itu adalah nama. Oke, di sini akan menampilkan nama pasien. Selanjutnya kita coba tes. Refresh. Oke. Di sini kita bisa lihat ada 3, Runiana Beno, Priska Laka dengan Kalistus Mal. Coba kita lihat di database kita. Oke, Runiana Beno, Priska Laka dengan Kalistus Mal. Berarti sudah sama ya. Di sini untuk pasiennya itu sudah ada, tapi untuk membedakan pasien yang lain dengan yang satu dengan yang lain itu kita tambahkan tanggal lahir dengan jenis kelamin supaya bisa membedakan dengan pasien yang lain. Di sini kita langsung saja ke bagian scriptnya kita. Di sini kita tambahkan yang menghubungkan antara string yang satu dengan yang lain itu kita tambahkan titik, terus ini kita tambahkan ini lagi, terus titik. Selanjutnya kita copy script yang ini saja, terus kita paste, kita ganti dengan tanggal lahir. Terus kita tambahkan titik lagi, terus titik. Ini kita ganti dengan jenis kelamin. Oke, di sini kita coba tes, refresh ulang. Oke, di sini seperti ini tampilannya. Jadi bisa membedakan, misalnya ada 2 nama yang sama, tapi di sini kita bisa lihat jenis kelamin dengan tanggal lahirnya itu berbeda.
Oke, selanjutnya di sini untuk tampilan yang ini kita mau samakan seperti yang di rawat inap ini. Nanti kita pilih terus kita klik go untuk mencari. Sebelumnya di Prawajaga, kita kembali ke script dulu. Di sini kita tambahkan, pasien. Kan di sini belum ada ID pasiennya, kita tambahkan pasien, ID pasien, terus dengan rekam medis, titik ID rekam medis, oke, seperti ini. Oke, kita sudah tambahkan itu rekam medis. Kita coba refresh. Oke, masih tetap sama. Selanjutnya di sini kita mau menggunakan yang sama seperti di Rawarimat yang pencarian atau cari, searching begitu. Di sini kita bagian di Pusrap 4, terus di input groups, terus kita ambil yang searching. Oke, yang ini kita copy script yang ini, Ctrl C. Selanjutnya kita paste. Di bagian atas ini. Bentar dulu, Ctrl V. Kita perbaiki ini dulu. Oke, kita ganti ini dengan 2. Selanjutnya kita copy yang script yang dari select sampai select yang tutup ini. Oke, Ctrl C. Selanjutnya kita paste, Ctrl C terus Ctrl X, kita paste di input ini. Ctrl C. Oke, selanjutnya yang bagian ini kita hapus. Oke, kita coba refresh. Oke, tampilannya itu seperti ini. Di sini kayaknya ada kesalahan. Tunggu pasien. Oh ya, di sini seharusnya laki-laki ya. Sebenarnya bukan perempuan. Oke, kita coba refresh. Oke, di sini kita tambahkan option di bagian sini. Option bagian itu kita kosongkan, terus tutup. Di sini silakan pilih pasien. Oke, tutup option. Oke, kita coba refresh. Oke,
Di sini seandainya kita kalau dirawat inap, seandainya kalau kita pilih pasien yang ini terus kita klik go, dia akan tampilkan yang seperti dirawat inap ini. Kita pilih ini terus kita klik go, nanti dia akan tampilkan informasi untuk pasiennya. Jadi kita kembali ke rawat jaga, kita kembali ke script. Selanjutnya di sini sebelumnya kita kembali dulu di bagian rawat inap ini. Selanjutnya kita pilih pasiennya terus kita klik go. Di sini dia akan tampilkan ID rekam medisnya, sama halnya juga di bagian rawat inap, dimana kita pilih pasiennya, nanti kita akan tampilkan ID rawat inapnya. Dimana di script ini kita sudah buat untuk ID rawat inapnya. Jadi di sini kita harus panggilkan juga dengan ID rekam medisnya. Jadi di sini kita enter dulu. Kita tambahkan input tipe. Di sini tipenya itu hidden. Terus name-nya itu ID rekam medis, terus value-nya itu kita copy yang ini, Ctrl C, terus kita paste di sini. Terus yang ini kita ganti dengan ID rekam medis. Sini 35. Oke. Oh ya, di sini kita belum tutup. Oke. Seperti ini ya. Oke, kita coba tes. Oke, di sini dia tampilnya tuh seperti ini. Kita coba hapus. Kita hapus saja. Ini mana di sini dia hanya mengirimnya tuh cuma satu ID saja, di mana ID rawat inap. Jadi cukup begini saja. Jadi dia hanya mengirimnya tuh satu saja, tidak bisa dua. Oke, di sini kita coba tes untuk mengirim ID rawat inapnya. Di sini kita taruh di sini. Terus namanya PHP. Variabel post itu ID rawat inap. ID rawat inap. Terus di kanan. Oke. Di sini kita coba tes. Di sini ID rawat inapnya itu tidak terdeteksi. Coba kita tes. Tapi di sini dia menampilkan ID rawat inapnya. Jadi ini bisa. Nah, oke. Di sini bisa. Oke, sudah berhasil untuk ID rawat inapnya. Selanjutnya kita lihat dulu di bagian rawat inap ini.
Oke, sudah. Kita mau buat sama seperti informasi pasiennya itu sama seperti yang rawat inap ini atau rekam medis, ini mana kita menggunakan tos. Jadi kita di bagian sini, terus kita pilih yang tos. Kita ke bawah sedikit yang kayak gini. Kita copy script yang ini. Oke. Setelah itu kita Mas, di sini kita copy-nya tuh dari sini sampai sini, Ctrl C, terus kita letakkan di bagian bawah form ini, Ctrl V, terus kita copy juga yang script yang bawah ini, Ctrl C, lalu kita letakkan di bawah sini lagi. Oke. Selanjutnya di sini kita ganti yang bagian isinya itu dengan kita pakai ul, kita pakai list begitu. Oke, yang bagian pertama itu ada nama. Kita copy saja, Ctrl C, nama, terus satu, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, telepon, boleh dokter. Ini ada alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, terus telepon, boleh dokter. Oke. Selanjutnya di sini kita mau menghubungkan yang list ini atau nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, telepon, dengan poli dan dokter ini dengan database-nya itu agar dia terpanggil sama seperti yang di rawat inap ini. Kalau jaga kita mau menampilkan yang ini, jadi kita coba tes di bagian query-nya di SQL. Ini kita ganti select pasien titik nama, terus pasien, kita mau menampilkan juga alamat, terus pasien titik tempat lahir,
terus koma lagi, pasien, tanggal lahir, terus pasien, titik, tanggal lahir, jenis kelamin, terus koma lagi, pasien, titik, telepon, terus selanjutnya poli, titik, nama poli, terus karyawan, titik nama, terus koma lagi, sudah. From, di sini dia menghubungkan tabel pasien, terus tabel poli, terus karyawan, terus ada rekam medis, terus yang bagian terakhir rawat inap, yang dimana yang menghubungkan antara poli dengan rekam medis itu adalah ID poli, titik ID poli itu harus sama dengan rekam medis, titik ID poli, terus N pasien, yang menghubungkan antara tabel pasien dan rekam medis itu adalah ID pasien, itu dia harus sama dengan rekam medis, titik ID pasien, N di sini karyawan, yang menghubungkan antara tabel karyawan dengan tabel rekam medis itu adalah ID karyawan harus sama dengan rekam medis, titik ID karyawan, terus rawat inap, yang menghubungkan antara rawat inap dengan rekam medis itu adalah ID rekam medis, titik ID rekam medis. Terus yang terakhir dia menampilkan seperti ID rawat inapnya itu 1, jadi kita tambahkan N rawat inap, titik ID rawat inap sama dengan misalnya 3, sini 3. Kita coba dulu. Oke, di sini mungkin kita harus ganti. Di sini dia mau menampilkan ID karyawan itu ID karyawan yang untuk dokter. Wait, sabar. Tunggu, kita ganti dulu. Kita Ctrl V,
kita ganti ID karyawan yang antara rawat inap. ID karyawan, oh ya, tetap saja pakai ID karyawan. Jadi kita simpan dulu. Oke. Selanjutnya kita kembali ke sini, terus kita ambil yang script cari data di tabel lain, cari data di tabel ini, kita copy saja. Kita ya ambil ini, Ctrl C, terus kita kopinya tuh yang kita copy semua dulu, Ctrl A, Ctrl C, terus kita paste di bagian sini. Yang bagian konektornya itu kita hapus. Selanjutnya di sini nama filenya itu kita copy yang ini, kita copy yang ini, Ctrl C, terus kita hapus yang ini, kita paste di sini. Oke, jadi rawat inap. Selanjutnya kita ambil query yang ini, Ctrl A, Ctrl C, selanjutnya kita paste di sini. Oke. Terus yang 3 ini kita ganti dengan yang ini, nama variabel, Ctrl C, selanjutnya kita paste di sini. Oke, selanjutnya di sini kita ke bagian sini, dia nanti yang ini kita hapus, dia pasti ditemukan, jadi tidak mungkin dia tidak ditemukan. Selanjutnya kita ganti, kita hapus echo ini dulu, ini variabel nama, dia pasti menampilkan itu semuanya variabel. Oke, selanjutnya di sini
itu variabel nama. Selanjutnya kita coba tes di bagian sini. Kita coba refresh. Oke, di sini dia menampilkan oke, di sini sebelumnya di sini yang terpanggil itu nama perawat. Jadi di sini sebelumnya kita ke bagian database dulu. Kita coba tes ulang. Oh ya, di sini sebelumnya di bagian rekam medis yang ID karyawan itu yang untuk perawatnya. Kalau ID karyawan dokter yang untuk yang kerjaannya tuh dokter. Jadi di sini saya coba pakai query-nya itu. Oke. Di sini saya ganti ID karyawan di rekam medis. Saya coba pakai yang ID karyawan dokter. Kita coba Oke, di sini berhasil, dokternya sudah untuk nama dokternya. Selanjutnya di sini kita coba ganti di bagian detail perawat jaga ini. Di bagian sini kita coba tambahkan dengan dokter. Kita coba testing. Oke, di sini dia baru terpanggilnya itu dokter. Nah, di sini untuk namanya ini seharusnya namanya itu untuk pasien, tapi di sini terpanggilnya itu nama dokter. Sebelumnya di bagian query-nya ini namanya tuh ada dua, yang dimana ada nama pasien dengan nama dokter. Wait di sini. Nama karyawan. Yang ini. Nama karyawan, yang dimana untuk nama karyawan dengan nama untuk pasien. Jadi pendobelan nama, jadi dia bingung saat pemanggilannya. Di sini kita ganti dulu yang bagian karyawan. Karyawan yang ini untuk nama dokter. Selanjutnya yang ini as nama pasien. Ini mana saat ada pendobelan atau double nama begitu, kita bisa buat tambah s atau nama menentukan itu untuk nama pasien dengan nama dokter, supaya tidak ada pendobelan dan tidak bingung saat pemanggilan. Jadi di sini kita coba refresh ulang. Wait. Oh ya. Di sini di sini kita tambahkan nama pasien, terus yang ini juga. Oh, yang ini tetap. Kita coba refresh ulang. Oke, di sini dia sudah tampilkan untuk nama dari pasiennya. Selanjutnya oke, kita coba lihat ulang dulu. Kita coba go. Oke, kita coba ini login dulu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, itu ada alamat. Sini nama sama alamat sama dengan
variabel D itu alamat, terus ada variabel tempat lahir itu variabel D, tempat lahir. Selanjutnya ada tanggal lahir, variabel D, tanggal lahir, terus ada jenis kelamin, selanjutnya variabel jenis kelamin, telepon, variabel itu telepon, terus ada poli, variabel poli itu variabel D itu nama poli, terus variabel dokter, variabel D nama dokter. Oke, selanjutnya kita tinggal kupas saja, cuma copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, terus Ctrl V. Kita ganti ini dengan alamat, terus tempat, terus tanggal, terus jenis kelamin, telepon, terus yang ini poli, terus yang terakhir ada dokter. Selanjutnya kita coba testing. Oke, kita coba masuk dulu. Oke. Selanjutnya di sini, di sini ada error. Jadi kita mau supaya tidak tampilkan yang errornya ini. Jadi di sini saat dia masukkan, misalnya masukkan nama pasien, baru klik go, baru dia tampilkan yang ini. Kalau belum berarti dia kosong saja. Jadi kita kembali ke script. Di bagian atas terus di bagian bawah sini kita tambahkan PHP, terus if variable cost ID rawat inap dia tidak sama dengan 0, berarti dia akan tampilkan
Dia kalau tidak ada isinya berarti dia menampilkan kosong atau halaman kosong saja. Kalau tidak ada isinya berarti dia akan tampilkan toasnya ini, terus tutup di sini. PHP terus tutup. Oke, kita coba refresh. Oke, di sini ada error bagian sini. Tapi kalau seandainya ada error tapi menurut kita itu sudah benar, di sini kita matikan saja errornya. Jadi di sini kita ke sini. Wait. PHP. Oh ya, sebelumnya sebelum mematikan errornya kita ganti yang bagian ini, toasidarnya ini kita ganti dengan informasi pasien. Terus yang ini kita ganti dengan ID rawat inap. Terus kita copy yang kita hapus, tahan dulu yang ini. Kita copy script yang kita copy script yang ya, kita ketik saja. Oke, di sini tadi kita sudah hapus ya. Baik, kita ketik dulu PHP variabel nama variabel itu sama dengan variabel terus di dalamnya ada ID rawat inap. Terus kita copy ini saja, Ctrl C, terus kita paste di sini. Oke, selanjutnya ini kita hapus yang ini dulu, kita ganti dengan echo. Oke, ini coba kita refresh dulu. Oke, sebuah benar. Oke, kita coba kembali. Di sini dia 36 dan 35 itu error. Di sini kita tinggal matikan errornya saja, dimana menurut kita sudah benar. Jadi kita tinggal matikan errornya saja. Nah, sama seperti di rawat inap ya. Mana ya? Rawat inap. Di bagian paling atas kita copy saja script ini, Ctrl C, terus di bagian sini kita Ctrl V. Oke, jadi kita coba refresh. Oke, seperti ini tampilannya. Saat kita pilih dulu baru klik go, baru bisa tampilkan. Oke. Selanjutnya kita lanjut. Oke, selanjutnya di sini kita sudah membuat untuk pasien rawat inapnya, untuk tampilan informasinya. Jadi di sini di bagian kanannya itu kita lihat dulu di bagian cek detail perawat jaga. Di sini dia menampilkan
ID karyawannya yang untuk perawat jaga. Jadi di sini kita mau supaya saat kita sudah pilih dan kita akan menampilkan untuk perawat jaganya, dimana nanti akan pilih perawat jaganya itu siapa. Jadi di bagian kanan, di kolom yang bagian kanan kita tambahkan script di form method sama dengan itu post. Selanjutnya actionnya itu dia keluarnya satu kali gitu. Keluarnya satu kali, terus dia masuk ke folder control, terus masuk di folder insert, terus masuk ke bagian data detail perawat jaga.php. Oke, selanjutnya kita tutup formnya. Selanjutnya di sini kita mau menampilkan supaya menampilkan perawat jaganya, dimana supaya pasien kita bisa memilih perawat jaganya atau adminnya bisa memilih perawat jaganya untuk jaga pasien yang sakit ini. Di sini kita menggunakan script untuk list dinamis. Jadi kita copy saja script yang ini, terus kita paste di sini. Selanjutnya kita ganti label name-nya ini, label filenya ini jadi perawat jaga. Selanjutnya terus di sini untuk nama filenya itu ID karyawan, terus select nama tabelnya itu karyawan, dimana pekerjaannya itu pekerjaan like perawat jaga. Oke. Selanjutnya yang valuenya ini yang muncul di database itu ID karyawan, terus yang ditampilkan itu adalah namanya. Oke, di sini kita coba testing, kita coba refresh. Oke, tampilannya itu seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini kita buat where-nya itu yang pekerjaannya itu adalah perawat jaga, supaya di sini hanya tampilkannya itu hanya perawat jaga. Jadi kalau kita tidak menggunakan where, nanti dia akan tampilkan semua dokter yang dimana pikirannya itu adalah perawat jaga juga. Jadi di sini seandainya kalau di sini nama perawatnya itu sama, jadi di sini kita harus gunakan juga dengan emailnya atau menampilkan emailnya supaya membedakan. Takutnya nama sama tapi kita tidak bisa membedakan gitu. Jadi di sini kita tambahkan di sini stringnya itu, terus spasi, terus titik, kita copy yang ini, Ctrl C, terus Ctrl V. Di sini kita ganti dengan email. Oke, selanjutnya kita coba refresh. Oke, seperti ini tampilannya. Oh ya, di sini ada typo. Kita coba. Oh ya, nanti baru kita. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan tombol input
plus itu BTN sukses, warnanya itu hijau, tipenya itu submit, follownya itu ini, follownya itu kita pakai follownya itu tambahkan. Oke, tutup. Kita coba refresh. Oke, di sini kita tambahkan BR dulu. BR. Kita coba refresh. Oke, tampilannya itu seperti ini. Selanjutnya kita coba ulang. Di sini kita maunya supaya sama seperti di rawat inap, saat kita pilih pasiennya dulu, terus klik go, baru tampilkan juga untuk kita memilih perawat jaganya. Jadi di sini kita sama juga seperti yang tadi di bagian toolsnya itu, kita copy script yang ini, if-nya ini Ctrl C, terus kita paste di bagian sini ya. Oh ya, kita pastenya itu di bagian sini, di bagian form sini. Ctrl V, terus tutupnya di bagian bawah form, namanya PHP, terus tutup. Oke, kita coba refresh. Oke, saat kita pilih pasiennya dulu, klik go, baru muncul. Oke, selanjutnya kita tunggu dulu, belum selesai. Di sini di bagian bawah sini kita tambahkan lagi, di sini jangan pakai BR. Terus kita tambahkan input, name itu ID rawat inap, tipenya itu kita buat sama kayak yang tadi di atas, hidden, terus follownya itu yang kita copy script yang mana ya, yang ini, variabel ini Ctrl C, terus di bagian sini kita paste di sini. Terus ini kita ganti dengan echo. Coba kita refresh. Oke, tampilnya itu seperti ini. Sebelumnya di urutannya itu seharusnya setelah dia daftar, tunggu ya, kita di bagian atas ini data perawat jaga, kita refresh dulu. Di sini urutannya itu setelah dia memilih pasien, terus daftarkan ke rawat inap, kita daftarkan ke rawat inap. Selanjutnya dia memilih untuk di sini sudah ada pasien yang rawat inap, terus kita klik go. Di sini kita tinggal pilih pasien untuk perawat untuk jaganya, terus kita tambahkan. Jadi urutannya rawat inap dulu, terus baru perawat jaga. Jadi kamarnya itu kita pindahkan ke bagian rawat inap ini. Jadinya kita ke bagian nav, kita copy yang rawat inap, Ctrl C, terus Ctrl X, terus kita Ctrl V di sini. Oke, kita refresh dulu. Oke, urutannya itu seperti ini, rawat inap dulu, baru perawat jaga. Oke, di sini sudah selesai proses pengerjaan untuk kita bagian admin menginput form untuk perawat jaga.
Sekian pembahasannya tuh sampai di sini, sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sekian dan terima kasih.